Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal KGI, Kolaborasi Guru Indonesia. Masih bersama kami berdua, saya Titi Muntiarti dari SMA IT Buhati dan Ibu Elida Sustia dari SMAN 39 Jakarta. Langsung aja nih, kita bakalan kenalan sama akuntansi perusahaan dagang. Oke, selamat menyaksikan. Sebelumnya jangan lupa ya untuk mendukung channel kami, di subscribe dulu dong, ditungguin loh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita ke pembahasan utama teman-teman. Silakan untuk Bu Elida, kita akan bahas yang pertama, apa sih Bu perusahaan dagang itu? Oke, anak-anak. Untuk semester 1 kita sudah selesai membahas perusahaan jasa. Semester 2 ini kita akan membahas akuntansi perusahaan dagang. Apa itu akuntansi perusahaan dagang? Kita lihat perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual barang kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut. Oke, jadi nggak ada perubahan ya. Nah, kalau ciri-cirinya gimana nih Bu? Ciri-ciri perusahaan dagang apa aja ya kira-kira? Cirinya adalah yang pertama itu ciri pada perusahaan dagang karena ada barang dijual, jadi menggunakan akun persediaan barang dagang. Karena yang dijual itu adalah barang, berbeda dengan perusahaan jasa ya. Yang kedua, kegiatannya membeli dan menjual barang dagang tanpa merubah bentuk. Kegiatan utamanya maksudnya membeli menjual ya. Kemudian yang ketiga, adanya perhitungan harga pokok penjualan. Itu diantara ciri-ciri dari akuntansi perusahaan dagang. Oke deh. Nah, kalau selanjutnya nih Bu, apa saja sih Bu transaksi pada perusahaan dagang? Kira-kira nih ya. Oke, transaksi yang terdapat pada perusahaan dagang ada yang berbeda dengan perusahaan jasa. Yaitu yang pertama adalah membeli barang dagang secara tunai. Kemudian yang kedua, membeli barang dagang secara kredit. Yang ketiga, menjual barang dagang secara tunai. Yang keempat, menjual barang secara kredit. Yang kelima, membayar atau menerima biaya angkut pembelian atau biaya angkut penjualan. Yang terakhir, yang keenam, menerima atau mengembalikan barang dagang, atau yang disebut juga dengan retur pembelian dan retur penjualan. Dengan barang dagang, jadi beli, jual, retur, lalu membayar ongkos angkut dan bayar utang piutangnya. Nah, ini tidak ada di perusahaan jasa. Yang kita bahas, fokuskan itu adalah transaksi yang tidak terdapat pada perusahaan jasa, tapi terdapat pada perusahaan dagang. Kalau yang terdapat di jasa, ada di dagang, itu sama saja. Cara mencatatnya atau analisisnya juga sama. Oke. Selanjutnya makna nih Bu. Soalnya kalau di perusahaan dagang suka ada syarat-syaratnya nih Bu. Nah, makna dari syarat-syarat ini apa aja nih Bu yang mau kita kasih tahu ke anak-anak? Oke, syarat pembayaran transaksi bisa dilakukan secara tunai, bisa dilakukan secara kredit ya. Nah, jika transaksi dilakukan secara kredit, antara pembeli dan penjual harus menyepakati dulu dari awal ya syarat pembayarannya. Contoh di sini syarat pembayaran N/30. Artinya apa? Yaitu membayar selambat-lambatnya 30 hari setelah transaksi jual beli. Sepakati di awal. Kemudian contoh yang kedua, syarat pembayarannya 2/10, N/30. Artinya apa? 2 itu jika pembayaran dilakukan 10 hari atau kurang, akan mendapat potongan 2%. Maksudnya 10 hari setelah terjadi transaksi. Ya. Pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari. Jadi dilunasi paling atau maksimal 30 hari setelah terjadi transaksi. Contoh yang ketiga, 2/10, 1/15, N/30. Artinya, jika pembayaran dilakukan 10 hari atau kurang setelah terjadi transaksi ya mendapat potongan 2%. Tetapi jika pembayaran dilakukan lewat batas 10 hari sampai 15 hari, ada tambahan 5 hari ya, mendapat potongan
1%. Dan pembayaran neto paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Ya, dari potongan ini. Potongan Lalu ya yang teman-teman ya. Ya, ini potongan. Selanjutnya yang terakhir Bu, syarat end of month. End of month itu berarti di sini tidak ada potongan, tapi ada kelonggaran batas pembayaran, yaitu pembayaran neto faktur paling akhir bulan pada akhir bulan pada bulan di mana transaksi terjadi. Maksudnya gini, pada akhir bulan itu ya transaksi terjadi di akhirnya. Misalnya terjadi transaksi tanggal 5 Januari, berarti harus dilunasi tanggal 31 Januari. Bagaimana kalau transaksi terjadi tanggal 25 Januari? Tetap harus dibayar di tanggal 31 Januari lunasannya karena akhir bulan itu bukan di bulan berikutnya. Oke, cukup jelas ya Bu untuk syarat pembayarannya dan mudah dipahami pastinya ya. Nah, ya ini contoh itu angkanya bisa beda, misalnya tidak mesti per 30 ya. Oke, lanjut. Tadi kita udah bahas syarat pembayaran. Nah, sekarang syarat penyerahan barang. Banyak syarat ya Bu ternyata di sini. Beda ya dengan perusahaan jasa, itulah bedanya. Jasa karena tidak ada barang, dia lebih sederhana. Ini karena adanya barang, ada wujudnya yang diperjualbelikan, maka banyak perbedaannya di situ. Ada barang yang dijual dan dibeli, ada diretur, ada ongkos angkut dan sebagainya. Dan ada juga syarat penyerahan barang ya. Ini yang pertama, pre-onboard shipping point. Artinya adalah barang diserahkan di gudang penjual. Biaya angkut dan risiko menjadi tanggungan atau tanggung jawab pembeli setelah diserahkan di gudang penjual. Jadi transaksi itu sudah terjadi, dianggap di gudang penjual, di gudang si penjual itu sudah terjadi transaksi, berarti sudah beralih barang itu ke pembeli. Maka pembelilah yang menanggung segala biaya dan risiko yang terjadi. Ya, jadi ongkos angkut dan sebagainya dan risiko sampai barang sampai ke gudang pembeli, yang menanggung itu adalah pembeli. Yang kedua kebalikannya, free on board destination point atau di sini cost and freight itu adalah barang diserahkan di gudang pembeli sehingga biaya angkut dan risiko menjadi tanggung jawab penjual sampai ke gudang pembeli. Jadi barang diangkut dulu ke gudang pembeli, sampai di gudang pembeli, baru diserahkan, baru berserah terimanya di gudang pembeli, artinya seluruh biaya, seluruh resiko itu adalah tanggungan penjual. Iya, oke. Masih gampang nih kayaknya Bu, untuk ingatnya ya. Oke, selanjutnya. Ingat satu aja, supaya mudah. Oke, selanjutnya kita ada bukti transaksi nih Bu. Di sini ada faktur. Apa sih Bu faktur itu Bu? Apakah faktur itu semacam kwitansi, Bu? Tidak ya. Faktur beberapa jenis bukti transaksi, diantaranya ada faktur, ada kwitansi, ada nota ya. Nah, nota debit, nota kredit. Nah, ini contoh faktur dulu ya. Faktur jual beli secara kredit. Ini tidak digunakan tunai, secara kredit tandanya. Ada nomor faktur itu ya. Di sini di kiri ada PD Budi Agung. Ini adalah sebagai penjual. Faktur ini ya. Kemudian di sisi kanan itu ada nomor faktur yang terhormat. Berarti itu si pembeli. PD Tridaya Sebadadi sebagai pembelinya. Dan dibeli barangnya, maka faktur itu harus ada isinya, nama barangnya apa, jumlahnya atau kuantitinya berapa, harga satuannya berapa, lalu jumlah harganya berapa, lalu totalnya. Dan ini tentu ditandatangani. Selanjutnya, ini baru contoh kwitansi ya Bu. Kalau kwitansi secara tunai atau masih kredit nih Bu? Kwitansi digunakan untuk pembayaran, maka ini transaksinya tunai tentunya. Ini tentu ya harus ada di sini sudah diterima dari siapa, kemudian jumlah atau nominal uangnya harus ada kalimatnya dan juga harus ada angka di kiri bawah itu. Pasti seperti itu karena
Kalau tidak nanti bisa disalahgunakan dengan menambah nolnya misalnya ya. Sehingga tulisannya itu harus ada di uang sejumlah gitu ya. Untuk apa juga harus dijelaskan. Untuk bayar ini kwitansi ini sangat sederhana kan. Yang penting itu lalu ada di mana dikeluarkan, lalu tanggal berapa, kemudian ditandatangani oleh si penerima uang. Oke deh Bu, tadi itu contoh aja ya bukti transaksinya. Nah sekarang kita mau ke siklus akuntansi perusahaan dagang nih Bu. Nah untuk pertama kita bakalan bahas jurnal umum nih Bu. Nah tapi di video selanjutnya. Jadi teman-teman silahkan simak dulu video yang tadi, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan sampai jumpa di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.